Ketika Donald Trump terjebak perang dagang Prabowo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sosok yang gemar konfrontasi, kini tampak seperti kehilangan dominasi. Di hadapan strategi Prabowo yang tenang, rapi, dan sulit ditebak, Trump tak menyadari bahwa dirinya sedang dibawa ke medan permainan diplomasi yang bukan miliknya. Ini bukan perang dagang, ini adalah seni diplomasi ala Prabowo. Ketika Amerika Serikat menerapkan tarif 19% terhadap ekspor Indonesia, banyak yang menduga Presiden Prabowo akan membalas dengan kebijakan serupa seperti negara-negara lain. Tapi kenyataannya justru berbeda. Alih-alih membalas, Prabowo justru membuka lebar-lebar pintu ekspor untuk produk Amerika dengan tarif 0%. Keputusan ini mengejutkan Washington DC dan membuat Trump tampak kaget karena menerima respon yang di luar dugaannya. Tarif 19% dari Amerika Serikat berarti rakyat Amerika membayar lebih mahal untuk produk kita. Sementara tarif 0% dari Indonesia justru membuka kesempatan rakyat Indonesia menikmati produk-produk Amerika dengan harga lebih murah. Sebuah langkah strategis yang menguntungkan rakyat, bukan sekedar membalas dendam dagang. Trump terbiasa dengan konfrontasi. Dia pikir memberi tekanan akan memaksa negara-negara tunduk. Tapi dengan Indonesia, dia tidak melihat balasan keras, melainkan sikap lunak. Tetapi jika dianalisa sebuah sikap lunak yang justru menyesatkan Trump. Trump tidak menyadari dengan masuknya produk Amerika Serikat ke Indonesia tanpa tarif, Indonesia justru sedang mengambil kendali. Banyak yang bertanya, apa untungnya membiarkan produk Amerika masuk tanpa tarif impor? Jawabannya, Indonesia membuka jalan bagi masuknya teknologi, inovasi, dan produk bernilai tinggi dari alat kesehatan canggih, teknologi pertanian modern, hingga perangkat industri militer. Barang yang dulu mahal dan langka kini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan rakyat Indonesia. Langkah ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal transformasi bangsa. Dengan akses langsung ke teknologi Amerika, Indonesia mempercepat modernisasi berbagai sektor, antara lain transfer teknologi pertanian jadi lebih mudah dan murah. Industri kesehatan dapat import alat-alat canggih. Militer, TNI mendapatkan akses teknologi terbaru. Sebagai imbal balik dari keterbukaan Indonesia, Amerika tidak lagi mempersoalkan hilirisasi. Produk turunan dari tambang seperti nikel, tembaga, hingga hasil smelter yang selama ini ditolak, kini mulai masuk ke pasar Amerika Serikat yang bernilai ratusan triliun. Amerika selama ini sangat keras menolak hilirisasi karena mereka hanya ingin membeli produk mentah. Sekarang mereka tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak hilirisasi. Dengan dibukanya kerjasama ekonomi ini, Amerika menganggap Indonesia bukan lagi sebagai sebuah ancaman, tetapi negara sahabat yang harus dijaga. Dan dampaknya nanti, Amerika Serikat memberi akses kepada TNI untuk bisa mengimpor persenjataan terbaru milik mereka yang sulit dilakukan sebelumnya. Dan TNI juga secara bertahap melakukan transfer teknologi pertahanan. Banyak pemimpin berpikir jangka pendek, tapi tidak dengan Prabowo. Tarif 0% bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari grand strategi untuk membangun kekuatan ekonomi dan pertahanan nasional. Presiden Prabowo tidak hanya melihat apa yang kita dapat hari ini, tapi apa yang bisa kita kuasai 10 tahun ke depan. Trump mungkin bangga karena produk Amerika Serikat bebas masuk Indonesia, tapi dia lupa, Indonesia sedang menyerap kekuatan Amerika dari dalam. Produk masuk, teknologi diserap, hilirisasi diterima, persenjataan militer bisa diakses. Ini bukan sekedar perdagangan, tapi pergeseran kekuatan ekonomi dan kekuatan yang senyap tapi nyata. Di balik senyumnya yang tenang, Prabowo memainkan diplomasi dengan presisi militer. Tidak banyak bicara, tidak banyak drama, tapi langkahnya berdampak strategis. Di saat dunia melihat Trump mendominasi, sejarah nanti akan mencatat. Indonesia lah yang membuat Amerika membuka pintu dan tidak bisa lagi menutupnya.